Selamat pagi, shalom, welcome untuk semuanya. Mungkin yang untuk pertama kali tune in, mungkin online juga yang untuk datang pertama kali ke sini ataupun yang stok lama tapi datang terus menjadi stok baru terus. Amin. Kita di sini semuanya selamat datang di GBC. Saya Pastor Lita Darmoswito. Saya hari ini diberikan kesempatan yang luar biasa untuk bisa share. Amin. Ini adalah satu kehormatan yang luar biasa untuk bisa share. Saya diingatkan, saya bahkan berapa belakangan ini, 1-2 minggu ini saya diingatkan kembali. Diingatkan kembali oleh Tuhan. Betapa saya mempunyai satu kehormatan untuk bisa duduk, untuk bisa berdiri di sini, untuk bisa share. Share apa? Bukan hanya share sembarang share loh. Kalau kita share ya, anything itu, tapi ini share the good news, the gospel saudara. Yang bisa apa? Itu bisa memberikan kekuatan. Because the gospel, Injil itu menjadi apa? Kekuatan. Waktu saya share di sini, saya tahu ada kekuatan kesembuhan mengalir. Ada kebangkitan mengalir. Ada satu yang namanya, satu yang tadinya broken menjadi satu kekuatan. Amin. Itu diberikan because the gospel, not anything else. Bukannya hidup sehat yang menjadi kekuatan. Bukannya lagi cara kita hidup, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus ngomong, harus bisa hidup setiap hari. Saya juga berdoa. Saya berdoa saudara, untuk hidup sehat setiap hari aja perlu doa ya. Perlu iman ya saudara ya. Kenapa? Karena di Indonesia ya, amin ya. Di Indonesia itu terlalu banyak godaannya, terlalu banyak makanan yang enak-enak. Betul ya? Ini keluarga saya udah begini-begini sambil malu-malu dia. Dia begini-gini, yes benar banget. Preach it mama, preach it gitu. Karena dia tahu betapa banyak makanan yang enak di mana-mana. Kadang-kadang kita mikirin gitu, ini kalorinya berapa ya? Ini kalau saya makan dicerna, ini beres gak ya di dalam perut saya, di dalam tubuh saya? Memberikan nourishment gak? Memberikan satu gizi gak yang bagus ke dalam tubuh saya? Betul ya? Nah tapi dibilang di situ the gospel, not the healthy living. The gospel is the power to give you salvation. Is the true power. Kita harus benar-benar come to an end of ourselves. Bisa harus datang ke satu titik di mana kita tidak bisa lagi mengandalkan yang namanya kekuatan kita saudara. Kita sudah setahun hampir, selalu ada WA yang lucu itu humornya itu corona 1 tahun jangan dinyanyiin ya, ntar terusan lagi gitu kan. Ntar kepanjangan lagi ya. Udah 1 tahun corona and I believe itu adalah waktu yang tepat untuk kita benar-benar memikirkan bahwa we come to an end. Kita ini ada di akhir. Akhir apa? Akhir daripada kekuatan kita saudara. Makanya tahun ini ya GBC Jakarta mempunyai satu tema yaitu the kingdom of God. Amin. The kingdom of God adalah kerajaan Allah. Biarlah bukan kerajaan kita manusia, bukan kerajaan Gumanti, bukan kerajaan Ritson, bukan kerajaan, last name-nya Pastor Gard agak sedikit susah. Bukan kerajaan Pastor Gard yang akan ditegakkan di tempat ini. Amin. Tapi kerajaan Tuhan kita sendiri biarlah semakin nyata. Bukan hanya di tempat ini saudara, saya preach and I believe akan kepada seluruh di Jakarta, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Think about it ya. Kalau pandemi bisa menyentuh, bisa menghancurkan dan efek ke satu dunia. Kira-kira the power of the gospel, mestinya kuasa daripada Injil itu bisa gak menjamah seluruh dunia. Dia pakai siapa? Dia pakai kita-kita loh saudara. Dia bukan pakai orang-orang yang CEO. Ya kalau ada CEO gak apa-apa di sini. Cuma maksudnya dia bukan mencari orang-orang yang harus qualification-nya tinggi. Dia pakai saya loh saudara. Dia pakai saya. Saya ini saya tahu yang lain-lain pun di sini pun kalau kita pikirkan lagi diri kita. We are so nothing. Gak ada apa-apanya. Gereja kita itu dimulai dari apa? Pertama dari Yesus yang memakai orang-orang biasa karena dia adalah Allah yang luar biasa. Katakan amin.
Hari ini saya kasih judul untuk saya punya khotbah. Tepuk tangan dulu karena saya susah. Saya susah buat judul. Saya susah buat judul. Berat banget buat saya buat judul. Tapi hari ini saya bilang judulnya mau keren dong gitu ya. Ya enggak? Ya enggak? Kalau misalnya orang gitu YouTuber yang mesti podcast semuanya kan keren-keren judulnya ya. Yang bikin kita untuk klik, betul nggak? Kayaknya nggak gatel gitu, mesti klik nih, kayaknya mau cek deh. Apa sih ngomongannya gitu? Karena begitu menariknya gitu. Nah, kita juga ada. Judulnya itu adalah udah swap belum? Biar kekinian, ya kan? Kan ada tuh Mbak, stikernya aja ada. Udah swap belum? Biar kekinian gitu kan. Ada tuh. Sampai saya bilang, ya ampun kekinian harus diswap. Nah biar hari ini kita mempunyai satu mindset, kita itu udah swap belum nih? Kalian udah swap belum? Bukan swap yang kita maksud swap, saya akan jelaskan lebih banyak lagi nanti. Ya, dibilang di sini satu Yohanes 4 ayat 17 sampai 19 bisa ditayangkan. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Gitu ya, ayat 18. Di dalam kasih tidak ada apa? Ketakutan. Kasih yang sempurna menyelenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam Kristus. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara lihat ke saya. Ya, dibilang di sini ya, di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Ketakutan itu adalah indikator. Kalau sekarang yang namanya pandemi COVID-19 di mana-mana, kalian untuk cek benar-benar tahu kalian negatif atau positif, kalian pergi swab PCR, betul ya? Betul? Kalian bayar pula, betul gak sih? Bayar pula untuk tahu kalian positif atau negatif. Tuhan kasih satu tes yang paling ampuh dan paling benar dalam hidup kita. Dibilang apa tahu? Di dalam kasih itu tidak ada ketakutan, itu indikator. Kalau kita udah mulai hidup di dalam ketakutan saudara, saya pun pernah, bukan gak pernah, saya ini gak kebal. Ya, gak ada orang di sini yang kebal. Kalian pun COVID gak ada yang kebal di sini kecuali kalian sudah ada imunitas. Bahkan vaksin pun menurut saya, ya saya gak tahu, tapi vaksin pun tetap saya dengar ya, ini baru saya dengar berita, ya kan. Saya gak mau sih ngomong sih, tapi ya it's berita bahwa di Eropa pun kembali lockdown lagi katanya ya, coba dicek dulu. Sorry saya belum ngecek, tapi saya mendengar berita bahwa kembali breakout. Tapi puji nama Tuhan, that we are not living under the fear. Kalian tidak lagi hidup di bawah ketakutan, karena dibilang di sini, kasih, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Waktu detik kita tahu ketakutan ada, dia merayap dalam kehidupan kita. Kalau kalian punya gejala COVID, saya tanya sama kalian. Kalian cek kan? Oh ternyata positif. Bukan positif hamil. Saya juga bukan positif hamil. Jangan kalian saya pikir saya positif hamil. Haleluya saya tidak positif hamil. Suami saya udah gini-gini aja. Kenapa tidak positif? Kalau kalian tahu positif kalian apa? Akan lakukan apa kemarin? Isolasi mandiri atau kalian ke rumah sakit, betul? You get help. The same thing waktu kita mengalami yang namanya ketakutan ini. Cuma kita seringkali cuma ketakutan. Ketakutan itu manusiawi. Ketakutan itu manusiawi. Tapi saya mau bilang, saya mau preach di sini karena saya mengasihi kalian, amin ya. Kalian percaya gak sih saya mengasihi kalian? Saya mengasihi kalian banget loh. Tapi Yesus lebih mengasihi kalian lagi. Dia bilang begini, kalau di dalam kasih itu tidak ada ketakutan sayang. Nah, kalau dia ngomongnya begitu enak ya. Di dalam aku tidak ada ketakutan sayang. Nah, itu luar biasa loh. Tidak ada ketakutan. Jadi saya mau katakan bahwa hari ini kita tes, jebret, kita tes, kita tahu kalau kita ada ketakutan. Ya, tapi it's okay karena kenapa? Karena nanti ada satu kesembuhan waktu kita swab. Amin. Nah di sini kalau saya kemarin saya sharing-sharing sama anak saya banyak di pandemi ini kita banyak kesempatan untuk ngobrol ya dengan keluarga, dengan anak-anak saya. Saya melihat anak-anak saya by the grace of God, benar-benar mereka bertumbuh. Waktu ada beberapa hal yang saat saya tuh kadang-kadang terharu gitu ya. Terima kasih untuk Fun Church ya, Pastor Lenny. Kita luar biasa, berikan tepuk tangan buat
Sister Leni yang luar biasa. Kalian masih ingat mereka kecil-kecil dulu kan? Kecil-kecil, ya walaupun mungkin gak sekecil yang kalian ini, tapi sekarang udah menjadi besar, udah menjadi micin gitu ya. Dari Fun Church sudah gitu lulus menjadi micin gitu ya. Yang kalian tanamkan, yang kamu tanamkan, Fun Church listen. Kalau kalian tanamkan sesuatu firman Tuhan dalam kehidupan mereka tidak akan pernah sia-sia saudara. Tidak akan pernah sia-sia. Karena saya melihat sebagai orang, saya orang tuanya aja yang memang saya kebetulan pastor gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita mikir, aduh masuk gak sih, dia dapat gak sih gitu ya. Something gitu ya. Atau kadang-kadang dia melihatkan saya kan, kejelekan saya kan di rumah kan banyak. Jangan ditanya, banyak ya kan. Kadang-kadang mungkin saya menjadi batu sandungan buat dia, kadang-kadang dia males dengerin gitu kan anak-anak ini. Which is manusiawi. Nah tapi saya mau bilang bahwa kadang-kadang dia bilang, ada satu saat kita ngobrol dia bilang gini. Pokoknya, gini ya keren banget deh. Pokoknya kalau kita udah mulai merasa takut, ingat itu bukan dari Tuhan. And that was so hitting my heart, you know. Maksudnya benar-benar touch my heart. Saya bilang Tuhan, anak-anak saya gak perlu sampai mesti hafal semua ayat dan segala macam. Pokoknya yang penting dia ngerti apa yang Tuhan maksud dengan kasih itu sendiri. Karena kasih yang sempurna itu, di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Tuhan bilang katakan 1 Timotius 7, katakan 1 Timotius 1 ayat 7 katakan Tuhan tidak memberikan apa? Roh ketakutan. Tapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kuasa. Kuasa seperti apa? The power, dinamis. The powernya bukan cuma untuk ecek-ecek, abal-abal yang kecil-kecil. Kuasa yang bisa membangkitkan orang mati ada di kalian, diberikan. That is crazy. Gila loh itu. Jadi kalau COVID itu sebenarnya lebih kecil atau lebih besar dari kematian saya tanya? Lebih kecil. It's done, it's paid. Saya gak bilang nanti keluar gak usah pakai masker, jalan aja, bukan. Itu bukan yang saya maksud. Kalian kalau ngomong coba didengar baik-baik saya ngomong apa. Saya ngomong cepet tapi saya bukan orang bodoh. Saya ngomongnya itu adalah saya tadi bilang apa? Saya bilang kalau misalnya namanya kematian itu sudah dibayar, kematian itu jauh lebih besar, lebih dahsyat, lebih kuat daripada COVID. And it's paid already. It's done. Sebenarnya saat ini tidak ada lagi ketakutan. Pertama tadi apa? Kasih yang dia memberikan roh yang membangkitkan kuasa dinamis. Kedua, kasihnya udah diberikan. Kasih yang seperti apa? Kasih yang agape. Kalau kalian saat ini kurang, agapenya di mana ini? Saya kok tidak bisa mengasihi, saya sulit mengasihi. Tuhan berikan saya agape. Agapemu inside me Lord Jesus. Ya, lalu sound mind. Berapa banyak orang saat ini yang begitu banyak depresi. Sekarang konseling mungkin kalau misalnya pergi ke psikiater gitu ya, psikologis gitu mungkin sekarang saat ini mungkin sebenarnya banyak sekali. Saya nggak tahu sih, ini saya punya perasaan karena saya tahu banyak banget orang depresi. Banyak banget orang yang namanya kegangguan, kejiwaannya terganggu. Bukan gila, terganggu. Kita kan bisa terganggu jiwanya, betul ya? Ya itu dia. Tapi Tuhan bilang berikan sound mind. Sound mind is a sound mind. Yang apa? Ketenangan. Satu yang namanya balance, hidup itu balance. Jangan kita terlalu too much extreme in one thing. Apalagi kalau too much ekstrimnya itu di other side gini loh. Ekstrimnya itu lebih mengandalkan manusiawi kita. Lebih mengandalkan harta kita. Lebih mengandalkan apa yang kita bisa lakukan daripada apa yang Tuhan sudah lakukan. Itu bahaya saudara. Serius. Menurut saya lebih baik kita mengandalkan lebih ke arah apa yang Tuhan sudah lakukan. Oke, kita kadang-kadang lupa saudara. Tapi saya mau ingatkan bahwa kita bisa lupa, kita swab, ya kan? Tes. Kalau kita udah berasa ada indikator takut. Then it's time. It is time untuk isolasi mandiri. Untuk maksudnya gini loh, isolasi mandiri. Kadang-kadang perlu untuk matikan HP. Kalau emang perlu. Kalau emang HP itu memberikan kalian bad news all the time, whatever it takes, matikan saudara. Jangan berikan satu rumah kalian itu dipenuhi dengan ketakutan, berantem. I wanna encourage everyone ya. Jangan kita pandemi malahan jadi berantem di rumah.
Saya udah pernah, saya udah tahu apa sulitnya gitu. Tapi saya mau katakan, God give you the sound mind. Sound mind, haleluya, amin. Teruskan. Jadi ini tadi tuh indikator ya. Lalu kalau kita udah tahu, mari kita mulai dengarkan firman. Kalau dengarkan firman jangan cuma denger ya, terus balik lagi. Seringkali kan kita gitu, kita dengar, terus kita balik lagi. Gak apa-apa kok, it's okay. It's okay. Ya, kita seringkali begitu. Tapi biarlah saya percaya waktu kita mendengarkan firman hari ini di GBC. Ya, bukan saya yang khotbah. Tapi saya percaya firman itu akan berada di dalam hati kalian dan bertumbuh. Kita buka Galatia 3 ayat 5 ya. Kita ini adalah keturunan Abraham ya saudara ya. Pastor Yudi kemarin minggu lalu preach about this so good ya menurut saya. Kita itu keturunan Abraham. Abraham itu dibenarkan karena apa? Percaya saudara. Just believe. Nah, saya mau challenge everyone yang dengarkan hari ini. Kalian hari ini harus percaya. Ambil bagian untuk apa? Satu aja, percaya. This is isolation mandiri ini loh. Isolasi mandiri ini percaya. Kalian mau isolasi mandiri yang terbaik adalah apa? Percaya. Apa yang diberitakan? The good news. Jangan percayanya yang itu tuh. Wah Tuhan marah. Tuhan marah. Di mana Tuhan marah? Dulu kali Tuhan marah. Zaman gini hari udah kekinian kali Tuhan udah bayar, Bo. Udah bayar. Kalau kalian masih mau di Gunung Sinai, kata Pastor Yudi, kalian salah alamat. What are you doing here? Katanya. Ya kan? Firman Tuhan katakan di Gunung Sinai waktu itu ketemu, what are you doing here? Kenapa kamu masih di Gunung Sinai? Kenapa kamu masih takut aja? Kenapa kamu masih hidup di dalam kebimbangan? Kenapa kamu masih tidak bisa mengampuni? Kenapa kamu tidak bisa menerima dia? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Dia dibenarkan Abraham itu karena percaya. Galatia 3 ayat 5 sampai 6 ya. Yang bahasa Indonesianya terjemahannya, jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau kita pikirkan ya kehidupan Abraham ya, kok ya menurut saya bukan menurut saya, itu benar. Kalau kalian dengar ceritanya itu luar biasa. Dia sampai oke lah kita bilang dia ngebohong. Kedengarannya ngebohong mungkin kayaknya tuh gimana ya, kurang evil ya. Kalau berbohong tuh kayaknya berbohong biasa lah. Anak kecil juga berbohong gitu loh. Gak apa-apa pastor, diampuni sama Tuhan. Kalau saya mau katakan apa tuh? Abraham tuh menjual istrinya. Wah, gitu kan. Menjual istrinya, iyalah. Lu bayangin, dia sodorin istrinya ke raja gitu kan. Ini versi saya sih. Tapi ini bener, coba istri-istri semua. Coba kalian pikir. Lu mau gak laki lu bilang, lu ntar lindungin gue ya. Ntar gue ngomong ya, lu adek gue ya. Pak gitu kan. Mungkin bukan cuma pak, kalau misalnya ada pistol ya boom langsung. Dush gitu ya. Saking keselnya gitu, kita kan disuruh. Itu kan sebenarnya menjual gitu loh. Kalau menurut saya itu menjual banget loh. Mau gak kamu tidur sama raja itu supaya saya selamat? Gila, itu parah banget gitu. Poinnya adalah, tapi dia ini karena bukan yang lebih dahsyat di dalam pikiran saya adalah ini bukan apa yang dia lakukan. Yang membuat dia itu menjadi orang yang benar. It blew my mind. Karena kalau buat saya, kalau berdasarkan apa yang saya lakukan sudah bubar ambiar dari kapan-kapan saudara. Dan bukan cuma saya, kalau kalian juga sama. Kalau berdasarkan apa yang kita lakukan, saya mau bilang kalian tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Terlalu berat. Ya, terlalu berat saudara. Kita tidak sanggup. Maka Tuhan datang untuk apa? Untuk memenuhi hukum Taurat. Ini yang membebaskan. Kalian berasa dibebaskan gak sih saya ngomong gini? Kalian dibebaskan gak sih? Bahwa bukan lagi perbuatan kalian, bukan lagi apa yang saya masak hari ini gagal apa enggak gagal misalnya gitu ya. Apa yang saya lakukan, saya marah apa enggak marah hari ini. Can you imagine?
Kalau kita apa yang kita lakukan, saya hari ini misalnya gagal gitu hari ini karena berantem atau apa, berdasarkan apa yang saya lakukan, berapa banyak sehari kita akan gagal dan gagal dan gagal. Jadi it was accounted for him for righteousness, dibenarkan, itu adalah dibenarkan. Saya mau kembali dari sini, saya akan bawa kalian dibenarkan. Kita ini sebagai anak Allah, kenapa diangkat menjadi anak Allah, bisa memanggil dia Bapa, karena kita dibenarkan di dalam Kristus. Kenapa kita dibilang kita ini bagian daripada kerajaan Allah? Karena bagian yang fondasi dalam kerajaan itu adalah apa? You are established in the righteousness. Tapi kan pastor, nggak bisa dong, tunggu dulu. Saya preach ini sangat resiko loh saudara. Resikonya besar, oke? Besar loh. Kenapa? Karena nggak gampang, saya tahu banget. Kalau kita preach di sini mudah. Tapi di kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa the righteousness of God in Christ. Kita melihat orang gagal, kita bilang Tuhan you are still righteous. Ya kan? Kita melihat kita gagal, seringkali kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Kita being so hard on ourselves. Kita condemn ourselves. Sehingga kita bisa condemn our spouse. Kita condemn our kids. Because of what? Kita condemn orang-orang lain. Oh itu orang kenapa sih? Kenapa? Syukurin kenapa kena COVID. Karena ini. Kenapa kamu kena COVID? Kita pikir kita tidak bisa kena COVID. Tapi detik kalau kita sampai kena COVID, kita baru bilang, wah orang-orang ya kalau ngejudge orang punya kena COVID kayak apa aja. Nah same thing kan, lu mau di dua sisi pun ya, if you judge other, udah tetep aja sama, betul ya? Ngerti maksud saya? Kadang-kadang kita bilang, oh lu pasti karena lu gak pakai masker, lu pasti gak cuci tangan, lu bandel sih jalan-jalan terus sih, banyak lah gitu, ya kan? Tapi kalau misal, emang ngumpul terus sih, gitu, ngumpul. Kita omelin orang lain kalau kena COVID. Tapi kalau kitanya yang kena COVID, Tuhan gak fair. Kok Tuhan yang gak fair sih? Tuhan gak fair gitu kan. Kenapa mesti begini, kenapa saya, kenapa ini dan sebagainya. Saya mau katakan bahwa kita ini righteous saudara. Benar-benar kita bisa hidup itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena pekerjaan kita. Makanya kita gak bisa bangga. Kalian mau lakukan prokes seperti apapun. Kalian mau lakukan apapun, mau melakukan prokes atau gak melakukan prokes, dua-duanya sama. Saya mau bilang fondasinya yang benar, yang paling penting. Fondasinya apa? You're righteous in Christ. Apa urusannya righteous in Christ sama kita punya hidup sehari-hari, pastor? Sangat besar. Itu akan membawa kalian punya rumah tangga maju masuk mengalami heaven on earth or hell on earth. I tell you that. Oke? Kalian mau mengalami surga atau mau mengalami neraka? Pilih aja. Ya, saya kasih pilihan kalau saya maunya surga. Saya mau mengalami kehidupan dan berkat. Amin. Jangan kita pilih yang salah, saudara. Don't condemn yourself because we condemn ourselves. We condemn too much, we don't forgive ourselves, being so hard on ourselves. Makanya kita akan marah sama yang lain dan kita condemn other people. Satu pola daripada Tuhan, dia membenarkan lalu dia memberikan Abraham begitu banyak berkat. Berkat diberikan setelah kita percaya saudara. Kita udah gak bisa lagi underestimate about percaya ini. Karena yang akan tes kalian setiap hari dites kok. Do you believe? Are you trusting the Lord? Are you trusting the Lord? Saya pun setiap saat merasa saya tuh dites. Tuhan saya kok sering kali ya lupa. Saya sering kali gak percaya Tuhan. Saya sering kali mengandalkan diri saya Tuhan. Tapi biarlah hari ini Tuhan saya mau tahu bahwa waktu saya detik percaya saya dibenarkan. Saya ingat ini kehidupan satu proses yang setiap saat kita jalani saudara. Bukan hanya di gereja, bukan hanya waktu kalian lahir baru. Detik kalian lahir baru, kalian menerima Tuhan, kalian dibenarkan dalam Kristus, yes. Tapi puji nama Tuhan, kita punya, Jesus itu punya pengorbanan, Tuhan Yesus, pengorbanan Yesus itu kekal. Dan itu bukan hanya waktu saat itu aja. Ya, kalau dulu orang Israel tiap tahun mesti datang, ya, mesti datang ke untuk memberikan offering setahun ini bawa korban untuk tahunan gitu ya. Benar ya?
Orang Kristen suka kadang-kadang kita lucu gitu. Abis ini kita mengaku dosa, misalnya kalian mengaku dosa, if you believe in confession of sin gitu ya. Kalian harus mengaku dosa lagi the next sin gitu kan. Coba think, mana mungkin kalau misalnya kalau orang zaman dulu aja setahun sekali. Masa kita tiap kali gitu kita mesti ngaku dosa? Coba, apakah karya keselamatan Kristus itu lebih lemah gitu daripada darah-darah kambing dan domba? Nggak mungkin. Nggak make sense lah. By the way ya, for your ini ya, kalau saya ya, memang saya ini kan memang orangnya awam, tidak terlalu ngerti banyak gitu ya. Tapi menurut saya, mendingan saya awam tapi saya ngerti firman Tuhan dalam artian untuk saya tahu Tuhan maunya apa. Kalau firman Tuhan itu selalu berjalan dengan satu yang namanya common sense menurut saya. Dia tidak akan membawa kita ke yang aneh-aneh. Waktu kalian mau ngambil keputusan-keputusan. Untuk apa aja, untuk bisnis kek, untuk anak-anak kek, untuk keluarga kek, untuk jodoh kek ya. Pokoknya yang common sense ya. Use your head ya. Use your head, use our brain. Karena brain itu diberikan oleh Tuhan. Ya. Jangan yang aneh-aneh, jangan cari yang aneh-aneh. Tuhan kalau misalnya Tuhan ini dari Tuhan harus seperti apa, harus ada sinyalnya apa tanda-tanda gitu kayak gitu. Enggak perlu. God speak to you. Sekarang aku tanya ya, Yudi sayang sama saya, bener ya Yud ya? Sayang gak sih Han? Hah? Sayang gak? Ya ketawa dia gak berani jawab, itu kenapa ya? Sayang gak Han? Joel sayang gak sama Mami? Sayang ya? Aduh kamu kok suaranya sangat confirming gitu ya, terima kasih loh sayang. Sayang ya Mami ya, bener. Ya. Kalau misalnya nih di rumah, Mami ngomongnya sama kamu teriak-teriak Jo. Woi Jo, lu sayang sama gue Jo? Hah, sayang gak? Sayang ya? Sayang ya, tapi mesti ngomong lu mesti ngomong, harus ada tanda. Kalau kuping gue ini gak denger, gak audio, gue gak mau. Nah itu common sense itu. It's a common sense. When we love each other, saya ngelihat dia aja dia ngerti. Apa yang saya mau, apa yang dia mau, kita saling lihat-lihatan aja bener ya Mbak Tari ya. Lihat-lihatan sama Pak Anto tahu ya apa yang mau ya. Kira-kira ngerti lah gitu ya. Tahu ya Ain ya. Tahu lah. Itu same like you and God. It's a close relationship. Kalau namanya close relationship itu intimate saudara. Nggak perlu yang namanya mesti harus wow. Harus nih Tuhan berbicara melalui ini dan segala macamnya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di sini ya saya mau bilang ini yang dibilang the swap. Ya. Ini waktu dia itu menjadi dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya oleh Bapa menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. This is the time when there is a swap. Ya. Dibilang kalau kita swap kita tahu bahwa kita sakit. Oh iya kita sakit. Tapi saya berdoa waktu kita di swap justru tadinya kita sakit pun Tuhan akan berikan kesembuhan. Waktu kalian di swap, sekarang kan kita kan gak ada yang langsung instan kan ya. PCR paling cepat berapa lama ya? By the way saya soalnya gak pernah swap jadi saya gak tahu. Kemarin ini suami saya di swap ya, terus udah gitu 3 jam. Nunggu 3 jam aja udah kayak 3 hari katanya. Kalau yang nungguin, beneran. Apalagi kalau lu punya ini tes, ini ya, mengandalkan tes ini apakah gue bisa pergi apa gak bisa pergi misalnya atau saya isolasi mandiri atau enggak itu deg-degan loh. Iya kan? Bener gak sih? Karena saya lihat suami saya gitu kayak mau lahirkan gitu. Dia kayak mau nungguin orang hamil gitu ngelahirin di rumah sakit. Kok lama ya? Nunggu ya. Terus diteleponin, udah belum nih. Aduh belum gitu ya. Lama sekali gitu loh. Berasanya lama. This is the time. Waktu kita nunggu itu saya percaya gitu ya. Saya percaya. Tapi bukan berarti kalau yang swab positif. Wah jadi berarti itu ada penyakit. No. Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah di swab. Kita itu di swab. Have you swap yourself with the goodness, his righteousness? Udah di swap belum? Kalian udah swap belum sih? Kita punya unrighteousness dengan kebenaran dia. Kalian udah swap belum?
Karena dia itu sudah mati, dia tidak mengenal dosa. Tapi dia dibuat oleh Tuhan, Allah Bapa menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. This is the kingdom of God. You are coming to the kingdom of God. Kalian masuk menjadi bagian dalam kerajaan Allah karena kalian dibenarkan. Disuap saudara. Kalian tadinya tidak punya yang namanya tuh ahli waris kerajaan Allah. Tidak. Tapi sekarang kalian punya menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kemarin kita udah berapa kali waktu itu bulan I think Januari saya share mengenai Matius 6 ayat 33 itu ya. Saya cuma touch a little bit. Waktu itu saya mau ingatkan bahwa Pastor Yudi udah sering, Pastor Fedri juga sama Pastor Gard juga I think pernah touch here and there. Mengenai Matius 6 ayat 33 ini kayaknya pegangan kita banget gitu loh. GBC mengenai kerajaan Allah di mana dikatakan gini. Tetapi semua itu, dari 32 ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok karena hari besok mempunyai kesudahannya sendiri. Kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, ini kita ingatkan waktu itu bahwa di sini cari dahulu ayat 33 itu pakai kata-kata seteo. Yang artinya ingat gak? Ingat ya, seteo. Berbeda dengan yang 32, bangsa-bangsa semua itu dicari di situ. Yang 32 dan 33 itu beda pakai ayatnya, apa katanya. Nah, seteo yang 33 itu artinya apa? Craving, worshiping, ya. Worshiping, artinya mencari Tuhan tuh kayak gimana sih? Mencari dia itu worship God. Desire. Kalau desire ya kita lagi lapar aja gitu desire makannya tinggi bener. Desire tuh otomatis. Waktu kalian mengalami keselamatan itu desire-nya tuh kayak pengen sharing gitu. Pengen share gitu. Seneng banget gitu loh. Ngerti gak sih? Kita diselamatkan, kita diberikan satu kesehatan, misal tadi sakit gitu ya. Itu saya nanti ada beberapa, mungkin besok, minggu depan atau 2 minggu lagi nanti akan ada lagi kesaksian. Kalian tahu di GBC ini justru banyak sekali kesaksian orang-orang disembuhkan. Wah tapi di sono ada yang meninggal. I don't give a beneran deh. Karena itu orang lain. Saya tahu anak-anak di sini yang mendengarkan firman Tuhan. Saya nggak tahu mereka hidupnya seperti apa. Saya nggak tahu apa yang mereka dengarkan, saudara. Bukannya saya mau tutup telinga dan nggak mau tahu. Tapi saya berdoa Tuhan. Saya berdoa untuk setiap jemaatmu di tempat ini, anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Domba-domba yang ada di sini dengarkan firman Tuhan. Daripada firman-Mu sendiri Tuhan. Itu memberikan kehidupan dan kesehatan dan memberikan kesembuhan. Let me tell you ya, kalau kita ya nggak ada efek firman Tuhan, nggak ada efek dalam hidup kalian, nggak untung kita ini, nggak cengli, nggak cuan kita di sini. Beneran kita ini nggak untung. Kalian nggak tahu, saya nggak tahu kalian bagaimana, tapi saya bilang sama Tuhan, pokoknya saya dulu Tuhan. Nomor 1 saya dulu, jadi displaynya, jadi yang mengalami dulu. Baru saya bisa bilang sama anak saya, betul? Baru saya bisa bilang sama suami saya baru bisa, dia mengalami, dia baru bisa bilang sama saya. Seteo di situ ya, ini akan dipakai juga kalau kalian pernah dengar perumpamaan di Matius 13. Di sini dibilang, demikian pula hal kerajaan sorga. Nih hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Dulu banget. Waktu kita dengar firman ini katanya kita itu, waduh kayak kita itu kalau ketemu Tuhan itu, ingat Tuhan itu kita jual semuanya. Juallah semua, tinggalkan semuanya apapun untuk cari Tuhan. Siapa yang mau kayak gitu? Gue sih gak mau. Betul, itu yang dulu kita mikir kayak gitu. Tapi kalian tahu ini perumpamaan seperti sebenarnya apa? Perumpamaannya kerajaan Allah itu seperti apa sih? Itu perumpamaan Tuhan Yesus. Dia itu turun ke dunia sampai mati buat kita, ya. Karena dia melihat kita sebagai mutiara. Mutiara itu ada hal yang najis, saudara. Ada hal yang najis yang tidak kosher. Kita di sini, oh ya
keren loh mutiara. Tapi buat orang Israel itu adalah hal yang tidak kosher, tidak halal. Kalian itu, kita ini manusia itu tidak kosher buat Tuhan. Betul? Najis lah. Kita ini seperti orang kusta gitu sebenarnya. Udah kalau kita pikir kalau pandemi ini kita berasa ya COVID ya. Aduh COVID kayak orang kusta banget gitu. Kayak orang karena udah kena COVID gitu. Orang bisa sampai lari gitu segala macamnya. You know that God paid that. Saya berdoa setiap orang yang sudah pernah kena pun Tuhan ingatkan that I am in your place. I was in your place. Itu seteo yang tadi saya bilang, itu seperti itu. Jadi Tuhan itu sebenarnya kalau kita bilang kita seek the kingdom of God, saya mau ini poinnya. Dengar baik-baik. Matius 6 ayat 33. Seek the kingdom of God dong, seek the kingdom of God. Padahal ini ya kata ini dipakai oleh Tuhan dalam perumpamaan seperti ini. It means saya berasanya Tuhan berbicara bahwa sebenarnya bukan kalian yang mencari saya. Saya yang terlebih dahulu mencari kalian. Kita pikir, oh seek the kingdom of God every day. Every time kita pikir kita yang menemukan dia, padahal kita sudah ditemukan oleh dia. That's the point saudara. I hope you get the point loh hari ini. Mungkin kalian sering dengar Matius 6 ayat 33. Tapi saya mau katakan bahwa Matius 6 ayat 33 itu maksudnya itu di situ bahwa Tuhan yang sudah pertama kali dia seek the kingdom, yaitu you are the kingdom of God. Dia itu mencari kita dulu terlebih dahulu. Makanya kita ingatkan kita setiap saat, wah kayaknya setiap hari gue udah ingetin deh, gue udah mencari kerajaan Tuhan deh. Kita sudah mencari Tuhan dan kerajaannya dan kebenarannya deh. Jangan bangga dulu saudara, kalian tahu kalian itu ditemukan. Ini juga di Matius 18, kalau kalian nanti buka, ini juga perumpamaan yang dimana waktu gembala kehilangan dombanya. Nih dibilang ya. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang satu itu, yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Saya mau ngomong di sini bahwa ini seperti Tuhan Yesus. Ya, dibilang kalau dia menjadi gembala kehilangan satu, ya. Mana ada gembala coba? Jawabannya ini enggak ada. Kan pertanyaannya gini kan, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 gitu kan gini. Terus kehilangan meninggalkan 99, enggak mungkin. There is no way in this life, ya. Enggak ada di dunia ini, di dalam sesayang-sayangnya orang sama siapapun juga. Enggak ada yang meninggalkan gitu 99 untuk mendapatkan yang satu. Dan ini pernah enggak ya, ini enggak tahu ya mungkin saya sendiri aja ya. Cuma saya pernah memikir bahwa ini adalah untuk wah ini kayak gembala ini untuk mencari satu domba yang tersesat. Berarti ini untuk unbeliever loh. Pernah gak ada yang berpikiran dulu seperti ini? Pernah ya? Jadi bukan saya doang ya. Hei asik. Berarti bukan saya doang ya. Ada berarti ya seperti gitu ya. Nah itu loh. Padahal ya ini ya. Ini nih sebenarnya ya dia kalau dia menjadi domba. Berarti dia ini orang udah believer saudara. Dia ini sudah mengenal Kristus. Dia sudah dia ini ada gembalanya yaitu Yesus, betul kan? Tapi dia tersesat. Saya mau bilang sama kalian kalau kalian tersesat saat ini. Kalian merasakan kayaknya kok gue tersesat. Kayaknya I fail so many times, I cannot get up. I give up. Saya mau beritahu sama kalian bahwa kalian itu ada satu gembala yaitu Yesus Kristus tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti mencari kalian. That is good news saudara. Good news banget bahwa dia tidak pernah berhenti bahkan dia meninggalkan 99. Dia mencari orang-orang yang sakit. Dia mencari orang-orang yang broken. Dia mencari orang-orang yang hancur. Yang tidak punya kuasa untuk bahkan percaya lagi. You are entitled. Kalian akan diberikan justru. Tuhan akan mencari kalian. Karena kalian justru dalam keadaan yang hancur. Saya akan tutup. Yes, oke. Saya akan tutup dengan satu hal. Belakangan ini mungkin ada sedikit cuma sharing aja bahwa GBC, kita GBC udah 2013 udah 7 jalan 8 tahun. Dan kita mempunyai satu panggilan to refresh our brethren, betul ya.
Cuma kurang lebih sebulan, gak sampai sebulan saya banyak mendapatkan satu poin di mana Tuhan katakan bahwa dia itu udah saatnya mungkin kita ini tidak lagi berjalan di dalam satu tembok-tembok yang namanya gereja A, gereja B, gereja C. Karena Tuhan itu melihat kita itu satu body of Christ. Oke? Kita gak ada lagi yang gereja kok yang ini, yang itu. You see them as your brother and sister in Christ. Itu yang saya dapatkan. Dan saya percaya ini bukan cuma buat saya, tapi juga buat kita semua. Amin. Dimana kita bisa melihat orang-orang lain. Nggak perlu mereka harus pergi ke gereja kita. Dan kalau nanti misalnya kalian dibutuhkan, kalian misalnya berteman, punya relationship, have a connection with them, and then bisa mungkin bless them dengan good news gitu ya. Mereka enggak ke gereja kita pun it is okay. Amin. Karena kita di sini pengembalaan kita. Tuhan katakan I will set up the shepherds who will feed my sheep. Ya. Kita buka, saya tutup dengan Yeremia 23 ayat 4 sampai 6. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi. Berapa banyak di sekitar kita yang takut saudara. Yang hidupnya tidak menentu. I pray GBC Jakarta, kalian gak perlu takut lagi karena kalian penuh dengan makanan di sini. Feed yourself with the good news. Justru kalian akan menjadi siapa? Tuhan akan angkat kalian menjadi gembala-gembala yang mengembalakan orang-orang di sekitar kita yang takut tadi. Tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Kalau ada yang hilang mari kita bawa, include them. That you are inclusive. Kita inklusif, pelayanan kita itu inklusif saudara. Selalu. Kalau eksklusif bahaya saudara. Hanya orang-orang elit aja. Vaksin hanya orang-orang elit saja nanti. Misalnya gitu misalnya. Hanya orang-orang bisa saja misalnya. Atau kalau dunia itu kan selalu eksklusif. Lu gak ada money, lu gak bisa ikut. Misalnya gitu. Lu gak ada ini gak bisa. Lu gak bisa ini, gak ada ini, gak ada bisa. Lu gak bisa ini ada persyaratan, pasti ada. Tapi in Christ, God is always include everyone. Karena dia mau that none should perish. Dia mau semua kita kalau bisa. You know hell is not created for people, for human. Neraka itu bukan diciptakan untuk manusia, tapi neraka itu diciptakan bukan untuk kita, betul kan? Nanti kalau kalian hidupnya tidak benar, masuklah ke dalam neraka gitu. That is not good news and it's not the heart of God. Itu bukan hati daripada Kristus, daripada Tuhan kita. Makanya dia kasih Tuhan turun ke dunia ini supaya apa? That none should perish. Sesungguhnya waktunya akan datang demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai rakyat yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya Tuhan keadilan kita. Kalau bahasa Inggrisnya the Lord our righteousness. This is what we are gonna preach at the end of times. Ini yang akan diberitakan. Oleh siapa? Oleh gembala-gembala. This is what have to come out. Ini yang harusnya keluar dari setiap mimbar, preacher, semua gereja. Bahwa Yesus adalah kita punya kebenaran. Bahwa tidak ada lagi yang namanya kebenaran karena perbuatan. Tapi karena kebenaran oleh Kristus. Kebenaran karena iman di dalam Kristus. This is what you're gonna preach. Waktu kita preach ini tidak akan ada lagi gembala yang hilang, tidak akan ada lagi domba yang hilang, tidak akan ada lagi ketakutan, tidak akan lagi ada yang terkejut, panik. Kenapa sekarang gereja banyak yang ketakutan? Maybe what we preach is wrong. I'm sorry. But maybe what we preach is about ourselves and our self-effort. It's time teman-teman. This is what God speaks to me in the last month. So ini saatnya, kalau kalian worth it hidup kalian, I said Lord, kalau kalian saat ini rapture, kita ngomongin rapture sering banget, rapture. Wah oke. If you are rapture at this time, you are gonna leave everything behind. Nggak usah ributin lagi tas kalian. I'm sorry but it's true. Nggak perlu lagi ini gue punya bulu mata beres apa enggak. Rambut gue keren gak ya ntar kalau ketemu Tuhan ya.
It's just gonna be gone in split second, saudara. Can you imagine have you ever thought about it? Dan itu udah come to an end loh saudara, kita ini saat ini. There is no other time. Dan kalau kita saat ini rapture, siapa yang mau kita ingatkan bahwa kalau memang belum dengar. Karena kalau mereka udah dengar sebenarnya mereka supposedly, mereka itu punya hak untuk rapture. Tapi saya nggak tahu ya, karena begitu banyak orang Kristen yang masih mikir bahwa saya ini rapture apa nggak rapture karena perbuatan saya. This is why you are so worried. This is why you live in fear. Boro-boro rapture, keluar aja lu takut pasti. Bener kan? Mungkin saya lumayan keras hari ini, kedengerannya, karena suara saya emang keras. Tapi saya mau katakan that is what God speaks. And I speak with love, in love. To everyone dan semua yang dengarkan saya di sini. Firman Tuhan katakan, Tuhan itu tidak memberikan roh ketakutan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kalian siap untuk menerima Holy Communion. Terima tubuh dan darah Kristus. This is it, church. This is it. This is one. Ini adalah di mana kita mengalami yang namanya kebenaran. We are righteous in Christ. Amen. This is a celebration. Ada satu perayaan, satu sukacita waktu kita menerima tubuh dan darah Kristus. Untuk teman-teman yang ada di rumah, kalian bisa pakai elemen apapun, tapi kalau ada bisa dipakai saat ini ambil gak apa-apa. Biarlah hari ini kita tidak mengambilnya sebagai satu ritual. I speak waktu kita mengambil tubuh ini. There is no more fear. No more fear. There is no more worry. Gak ada lagi yang namanya khawatir, gak ada yang namanya lagi kebimbangan, unbelief. Kenapa? Karena Tuhan udah bayar saudara. Tuhan udah bayar semuanya. And I pray biarlah semua hamba-hamba Tuhan, bukan cuma hamba, tapi bukan hamba sebenarnya. Kalian anak-anak Tuhan yang diberikan kuasa untuk share the good news. Untuk bisa khotbah. Mari teman-teman, saudara-saudara. Kalian punya mungkin banyak banget knowledge about Bible and everything. But I pray and I pledge to you bahwa engkau harusnya mulai speak the good news. Bebaskan tawanan. Jangan biarkan mereka terperangkap dan masih di dalam satu prison, di dalam satu tahanan. Biarkan mereka pergi. Let my people go, says the Lord. Let my people go. And this is the time for us. Katakan sama teman kalian, kalian udah bebas. Kalian tuh bukan lagi dibenarkan karena pekerjaan kalian. Bukan karena apa yang kalian lakukan. Tapi karena Dia Yesus yang sudah bayar. The Lord our righteousness is gonna be the message of 20 and 21. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tubuh Kristus. Thank you Jesus. Oh Lord God, you are good Lord. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau Allah yang sudah membayar kami. Tuhan ini adalah tubuh-Mu Tuhan Yesus. Sebagai bukti dan tanda bahwa kami Tuhan tidak lagi mengalami kehancuran. Tidak lagi mengalami keremukan Tuhan. Karena apa Tuhan? Karena tubuh-Mu sudah dihancurkan. Diremukkan. Bahkan Engkau bisa melihat tulangmu sendiri Tuhan. You can see your bones. I pray semua yang mengalami sakit. Bahkan sendi-sendi yang sakit, ada masalah dengan tulang. I speak right now in Jesus mighty name. Engkau yang sudah membayar dan menyembuhkan. Setiap anak-anakmu berjalan semakin hari semakin kuat. Bahkan bisa beraktivitas lagi Tuhan. I speak that they are going to live in health. Full health. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah bayar kami. Tidak perlu menjadi orang-orang yang tua. Dengan ketuaan our aging, but you're gonna renew our youth like an eagle, Lord Jesus. Terima kasih Bapak yang sakit di Indonesia ini Tuhan. I speak khususnya untuk orang Indonesia. I speak the words. Indonesia dipulihkan, akan banyak mengalami mujizat demi mujizat. I pray in Jesus name, banyak orang mengalami mujizat. Bahkan orang-orang yang belum beriman, mereka mengalami mujizat kesembuhan daripadamu. You're gonna speak to them, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.
you Jesus. Mari kita angkat cawan darah Kristus. Darah perjanjian baru. Dan kekal. Oh God, karya keselamatanmu Tuhan kekal dan abadi Tuhan. There is nothing can come between us. Lord, not even our sins. Anything else Lord, all semuanya sudah dibayar. Dan kami boleh berdiri Tuhan dengan di satu fondasi yang kuat. That the Lord is our righteousness. The Lord our righteousness. The Lord is our righteousness. Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Darah-Mu tercurah Tuhan buat kami. Membenarkan dan membayar setiap ya Tuhan. Dosa-dosa dan setiap ya Tuhan. All the curses. Kutukan demi kutukan sudah dibayar semua. Tidak ada lagi kutukan, kutuk keturunan. Tidak ada lagi penyakit keturunan dan sebagainya dan sebagainya. I speak in Jesus name. From now on we are all blessed. Bahkan anak-anak kami diberkati. Turun-temurun diberkati. In Jesus mighty name. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. For you are good Lord Jesus. Kau Allah yang luar biasa Bapa. Kau Allah yang penuh dengan kebaikan. Hanya ada kebajikan dalam mulut-Mu Tuhan. Kau mengenyangkan kami Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan selalu mengikuti kami dan mengejar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Saya mau mengundang teman-teman di sini, mungkin yang mendengarkan online. Saya mau katakan bahwa kalau kalian belum mengenal Tuhan, Yesus sebagai juru selamat, mari datanglah. Kalau kalian saat ini mengalami keseletihan, letih lesu, tidak tahu bagaimana caranya menghadapi hari esok. Bagaimana besok, bulan depan dan seterusnya. Saya mau katakan mari datang kepada Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan satu keselamatan yang abadi, yang kekal. Dan Dia juga yang sudah memberikan segalanya, all the salvation. Keselamatan itu sungguh semuanya itu komplit. Come to me. Datanglah kepada saya yang letih lesu dan berbeban berat. Mari datang, mari datang, mari datang, mari datang. And I want to pray for you kalau ini pertama kali. Tuhan, aku tahu aku orang berdosa Tuhan. Tapi biarlah hari ini saya mendengarkan firman yang begitu membebaskan saya. Dan saya mau menerima Engkau sebagai juru selamat saya. Come into my life. Dan bertahta dalam hidupku. Terima kasih, aku Engkau jadikan anak. Dan selama-lamanya aku menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini aku lahir baru dan menjadi bagian dalam kerajaan-Mu. Thank you Jesus, haleluya, amin. Kalau itu kalian yang pertama kali berdoa, saya mau encourage setiap kali tune in, setiap kali dengarkan hari Minggu. Jadikan nih, dengarkan sebelum saya tutup. Sejak zaman dulu sampai sekarang, akan ada selalu hari Sabat. Betul? Untuk kita bisa beristirahat. Kita dalam kehidupan kita harus selalu ada hari di mana kita datang ke rumah Tuhan. That is your resting time. Itu di mana kekuatan itu source of your strength. Amin. So saya mau bilang katakan ayo mari tetap dengerin firman Tuhan. Tetap datang ke gereja. Kalian belum siap, it's okay. But there is a time. God will speak to you. Karena Dia akan memberikan keberanian saudara. Karena di dalam there is always great power waktu kita bersatu bersama berkumpul di sini. There is power. Amin. Siap menerima berkat Tuhan saat ini. Yang siap semua angkat tangan, mau 1 tangan, 2 tangan, pakai kaki juga boleh. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka menjadi pejuang-pejuang di dalam iman mereka Tuhan. Menjadi pejuang iman Tuhan. Di dalam Kristus mereka menjadi kuat. I speak in Jesus name. Mereka menjadi shepherd. You call them as shepherds. They're gonna shepherd their friends, their family, their loved ones. Mereka akan mengembalakan jiwa-jiwa Tuhan di sekitar mereka. Mereka tidak akan takut lagi. Orang-orang di sekitarnya tidak akan mengalami ketakutan.
Bahkan mereka akan mengangkat mereka, membawa mereka ke dalam ya Bapak tanah ya Bapak tanah yang penuh dengan makanan. They're gonna bring them to green pastures, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa berkati mereka, apapun yang mereka lakukan mengalami keberhasilan. I speak in Jesus name, mereka akan mengalami sound mind, tidak akan lagi mengalami yang up and down, tapi Engkau yang akan menjadi menjadi kekuatan, menjadi jiwa mereka baik-baik saja. I speak in Jesus name. Terima kasih, mereka akan sehat, mereka akan selalu sehat dan semakin sehat. Yang sakit disembuhkan hari ini, and there's no more pain in Jesus name. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami, keluarga kami, bisnis kami, sekolah kami, semuanya Tuhan. In Jesus mighty name. Haleluya. Amin. God bless you all. Be dismissed. And see you again. God bless you. Happy Sunday.